Assalamualaikum sahabat muslim semua, selamat bertemu kembali dengan saya, dalam channel Pesan dari Langit. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan tema video saya kali ini, untuk menanggapi tuduhan dari channel tetangga sebelah, yang bernama channel Pencari Kebenaran, yang mengutip sepenggal ayat Al-Quran dari surah Maryam 19 ayat 71. Dan kali ini akan saya tanggapin tuduhannya dan akan saya luruskan pemahaman mereka, sekaligus akan saya bantah juga dengan ayat-ayat Alkitab mereka. Semoga video ini bermanfaat, terkhusus buat umat muslim, agar jangan mudah tertipu oleh umat sebelah yang hobi melintir ayat Al-Quran hanya satu ayat, tanpa melihat ayat sebelum dan sesudahnya, hingga menyesatkan. Oke sahabat, tonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah Islam, dengan cara subscribe, like dan share, terima kasih. Mari kita meluncur ke TKP, cekidot. Kali ini kami akan mencoba untuk mengklarifikasi tuduhan umat Kristiani kepada kaum muslimin. Mereka seringkali menganggap bahwa kaum muslimin pasti akan masuk neraka, diantaranya ialah dengan menyodorkan ayat berikut ini. Allah berfirman, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Surah Maryam 19 ayat 71. Ayat tersebut di atas adalah salah satu ayat andalan dari para Kristiani dalam mencoba melemahkan keimanan Muslim terhadap ajaran yang diturunkan Allah, yaitu Islam, yang jelas menuntun pada cahaya surga dan merupakan jalan satu-satunya yang tidak terkontaminasi dengan berbagai bentuk kesesatan ciptaan manusia. Sama seperti tuduhan Kristiani yang lain, tuduhan di atas juga muncul berdasarkan kurangnya pemahaman mereka mengenai firman Allah, yaitu Al-Quran. Hal tersebut dapat dimaklumi karena mereka sama sekali tidak mengerti ilmu-ilmu dalam mempelajari Al-Quran, tidak mengerti serta tidak dapat membaca bahasa Arab di mana Al-Quran itu dioriginalkan oleh Allah dengan bahasa mula-mula firman tersebut diturunkan di tempatnya dan yang lain hanya terjemahannya saja untuk memudahkan pembaca di setiap negara, ditambah karena kitab mereka sudah kehilangan keaslian seiring musnahnya bahasa asli dari Bible mereka sendiri sehingga menjadikan Kristiani sering memandang pemahaman Al-Quran sama seperti Bible padahal jelas hal tersebut sangat salah. Jadi jika hanya berpedoman pada terjemahan dan bukan pada Al-Quran itu sendiri, maka terjadilah tuduhan yang aneh-aneh dan mengada-ada sebagaimana kebiasaan Kristiani pengkritik Islam, dan hal tersebut dapat dimaklumi karena mereka terbiasa dengan terjemahan yang dimanipulasi, bahkan lebih ekstrim lagi mengimani terjemahan yang penuh manipulasi tersebut. Tapi yang tidak dapat dimaklumi di sini adalah, jika Kristiani jelas tidak mengerti bagaimana cara memahami Al-Quran, lantas mengapa mereka masih saja nekat memberikan tuduhan di luar ranah pengetahuan mereka? Sudah jelas Muslim telah mempelajari Al-Quran sejak SD dibimbing dengan guru yang berkompeten, ditambah sudah tentu Muslim juga telah menghatamkan Al-Quran di usia SD dan SMP, sedangkan Kristiani jangankan menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran saja tidak bisa. Kenapa mereka malah sok mau menggurui kita mengenai kandungan yang tertanam dalam Al-Quran? Apakah dunia ini sudah terbalik di mana sekarang zamannya manusia yang tidak mengerti apa-apa mengajari manusia yang mengerti? Intinya setiap tuduhan Kristiani yang berhubungan dengan Al-Quran itu sebenarnya adalah hal yang memalukan dan tidak perlu. Mereka lupa kelas mereka di mana. Maaf saja jika kami sedikit berpanjang lebar sebelum menjawab apa yang biasa Kristiani tuduhkan, karena pasalnya jika kita hanya menjawab tuduhan mereka saja tentu saja tuduhan tersebut pasti akan tetap dibawa ke tempat lain, bahkan mungkin mereka lebih bernafsu mengkritik ayat lain dalam Al-Quran yang tidak mereka mengerti sama sekali. Dengan kata lain, kebebalan terus mereka pertahankan. Jadi sebelum menjawab, sebaiknya kita buat Kristiani itu berlogika dulu bahwa mereka ini sebenarnya manusia yang tidak pantas menghakimi Islam dari segi ajaran maupun kitab, karena bukan levelnya seseorang memaknai Islam dari persepsi gereja. Jelas para Kristiani tidak pantas, dan tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Sebagai permulaan sebelum kita mulai membahas tudingan Kristiani,
Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah berikut. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Surah At-Taubah 9 ayat 72. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekarang kita fokus pada jawaban terhadap tuduhan mereka. Simak dan baca baik-baik ayat berikut ini. Biasanya Kristiani yang kebablasan akan mengatakan bahwa terjemahan ayat di atas membuktikan semua muslim masuk neraka, karena ada kalimat tidak seorang pun daripadamu mendatangi neraka. Tapi seharusnya mereka pun membaca ayat-ayat sebelumnya dan bacalah baik-baik konteks ayat sebelumnya berikut ini, simak baik-baik oleh Anda, agar Anda tidak gagal paham dan tidak mudah menuduh Islam. Oke, inilah ayat-ayat sebelumnya. Kita membaca konteks ayat di atas secara keseluruhan, ada beberapa pembagian manusia yang mesti ditekankan di sini dalam kalimat dan tidak ada seorang pun daripadamu. Ayat 71, kata padamu yang dimaksud tersebut secara umum adalah manusia ciptaan Allah yang mempertanyakan kehendak dan kuasa Allah. Ayat 66 sampai 67 dan manusia yang sudah seharusnya dimasukkan ke dalam neraka dalam pengetahuan Allah. Ayat 69. Sekarang kita cermati surah Maryam 9 ayat 71 yang merupakan sumber ketidakpahaman dan bukti kekosongan Kristiani. Dalam ayat di atas Allah memakai kata wa'ariduha yang berarti mendatanginya atau melewatinya, pass over it. Allah tidak memakai kata haliduha, yang berarti memasukinya, enter. Perhatikan terjemahan Yusuf Ali di bawah ini. Not one of you but will pass over it. This is, with thy Lord, a decree which must be accomplished. QS. Maryam, 9 paragraph 71. Perlu diketahui bahwa setiap orang kelak di akhirat akan meniti sirot, jalan atau jembatan, yang berada di atas neraka, yang selamat dan tidak akan jatuh ke dalam neraka hanyalah orang-orang yang bertakwa terkhusus buat muslim dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, apalagi dengan makhluk ciptaannya sendiri, seperti umat Kristen yang telah menyekutukan Allah dengan Yesus atau Nabi Isa, padahal sudah jelas-jelas kalau Yesus itu hanya sekedar utusan Allah atau Tuhan, tapi mereka nobatkan menjadi Tuhan Allah. Dan bagi orang yang bertakwa dan umat muslim akan diselamatkan dan tidak akan menyentuh api neraka tersebut.
mengenai jembatan Siratal Mustaqim sudah dijelaskan dalam beberapa hadits, di antaranya ialah sebagai berikut. Allah akan memanggil umat manusia di akhirat nanti dengan nama-nama mereka ada tirai penghalang darinya. Adapun di atas jembatan Allah memberikan cahaya kepada setiap orang beriman dan orang munafik. Bila mereka telah berada di tengah jembatan, Allah pun segera merampas cahaya orang-orang munafik. Mereka menyeru kepada orang-orang beriman, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kamu." Surah Al-Hadid ayat 13. Dan berdoalah orang-orang beriman, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami." Surah At-Tahrim ayat 8. Ketika itulah setiap orang tidak akan ingat orang lain. H.R. Tabrani 11079. Dari Nawas bin Sam'an daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya, Allah membuat perumpamaan tentang Sirotol Mustaqim bahwa pada dua sisinya, kiri dan kanan, ada dua pagar, dan pada kedua-dua pagar tersebut terdapat banyak pintu yang sedang terbuka, dan pada tiap-tiap pintu itu pula ada tabir yang menutupinya, dan di atas pintu masuk ke jalan yang lurus itu ada penyeru yang memanggil, "Hai sekalian manusia, masuklah kamu semua ke dalam jalan yang lurus ini dan janganlah menyimpang." Dan ada pula penyeru yang berada daripada atas jalan itu yang jika manusia ingin membuka sedikit tabir penutup pintu itu, lalu ia berkata, "Celaka engkau, janganlah engkau buka tabir itu. Sebab jika engkau membukanya niscaya engkau akan terjerumus ke dalamnya." Jalan yang lurus itu adalah Islam dan dua pagar itu ialah batasan-batasan Allah, hududullah. Pintu-pintu yang terbuka itu larangan-larangan Allah dan penyeru yang memanggil dari pintu masuk ke jalan itu ialah Kitabullah, Al-Quran, dan penyeru yang berada di atas jalan itu pula ialah peringatan daripada Allah yang terdapat pada hati setiap muslim. H.R. Imam Ahmad. Sirot adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Semua manusia akan melewatinya, sesuai dengan amalan mereka. Ada yang terjatuh ke neraka, ada yang melewatinya dengan cepat dan ada yang melewatinya dengan lambat. Datang penamaan dengan asyirot dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka dibuatlah asyirot di atas jahanam. H.R. Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis yang lain, dan diutus amanah dan kekerabatan, maka keduanya berdiri di kedua tepi asyirot. H.R. Muslim. Diriwayatkan bahwa asyirot ini lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari pedang, sebagaimana ucapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sampai kepadaku bahwa jembatan ini, asyirot, lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim 1/167. Jadi jelasnya, Allah memakai kata wa'ariduha, yang berarti mendatang atau melewati untuk semua manusia karena semua manusia akan mendatangi neraka dalam arti meniti jembatan atau sirat yang berada di atas neraka, tapi bukan berarti semua manusia akan memasukinya atau berdiam diri dalam neraka tersebut. Ayat berikutnya sudah sangat menjelaskan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surah Maryam 19 ayat 72. Umat Kristiani dan khusus buat channel pencari kebenaran, begitu gemar membuat penipuan dalam hal ini dengan cara tidak mengutip ayat selanjutnya. Orang beriman yang bertakwa akan dapat melewati sirot tersebut dan tidak akan mendapat siksa atau api neraka sedikit pun serta akan selamat, berbeda dengan orang kafir dan orang zalim yang akan gagal melewati sirot tersebut dan akan terjatuh masuk ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang kafir dari kaum Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang menyekutukan Allah telah dipastikan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Dan ini bukti ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Surah Al-Bayyinah 98 ayat 6. Orang-orang Yahudi dan Kristen tidak akan diselamatkan dan terjatuh ke dalam neraka, mereka masuk neraka karena tidak beriman kepada Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad pemberita jalan yang lurus. Dan ini bukti ayatnya. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, Muhammad, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab, Al-Quran, yang menerangkan,
dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan, dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Surah Al-Ma'idah 5 ayat 15-16. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul agar kamu tidak mengatakan, tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Ma'idah 5 ayat 19. Wallahu alam, kalau problema ini sudah terselesaikan, maka sekarang yang perlu dipertanyakan adalah dalil jaminan masuk surga bagi Kristiani, dan di dalam surga Kristiani, mereka akan melakukan apa? Apakah hanya akan duduk berdiri lagi sambil nyanyi-nyanyi tidak jelas untuk memuji-muji Tuhannya? Apakah seperti itu kondisi Kristiani di surga yang kekal? Mengenaskan, padahal Kristiani begitu yakin dengan klaim mereka akan penebusan dosa Yesus, namun ironisnya Yesus sekalipun tidak pernah menyinggung Kristen sebagai umat dan pengikutnya, Yesus tidak pernah menyinggung Kristen sebagai kelompok yang dosanya sudah ditebus olehnya, ditambah Yesus tidak pernah menyinggung satupun umat Kristen bahwa mereka itu akan masuk surga, apalagi penebusan dosa oleh penyaliban juga tidak lebih dari omong kosong dan imajinasi palsu, di mana tidak ada keterangan spesifik dalam Bible yang membenarkannya, sedangkan dalam Islam atau Al-Quran, jaminan dan janji Allah akan masuk surga bagi muslim atau muslimah yang beriman dan beramal saleh selama hidup di dunia itu jelas. Dan buat channel pencari kebenaran dan sekaligus umat Kristiani, mana dalil dalam Alkitabmu, bahwa Yesus akan menjamin umat Kristen masuk surga, dan mana dalil Yesus mati buat menebus dosa umat Kristen, buktikan dengan fakta Alkitabmu. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu, dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Surah Al-Mu'min 40 ayat 40. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga dan keridaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Surah At-Taubah 9 ayat 72. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah 2 ayat 25. Setelah kita counter tuduhan dari channel umat Kristen yang bernama channel pencari kebenaran, sekarang giliran kita counter attack channel pencari kebenaran, dengan dalil Alkitab mereka sendiri. Saya pengen tahu apa channel pencari kebenaran bisa menanggapi ayat-ayat Alkitab yang akan saya paparkan berikut ini. Let's go! Lalu bagaimana dengan keselamatan bagi Kristen? Selain keselamatan bagi Kristen melalui penebusan Yesus di tiang salib hanyalah omong kosong mereka saja, Alkitab juga mencatat bahwa orang kaya itu mustahil bisa masuk ke dalam surga, di antaranya tertulis dalam ayat berikut ini. Matius 19 ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus, dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 19 ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. 19 ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Matius 19 ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 19 ayat 20,
Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. 19 ayat 2. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Matius 19 ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. 19 ayat 24, Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah mungkin bisa seekor unta masuk ke lubang jarum? Jawabannya adalah mustahil, begitu juga dengan orang kaya untuk masuk ke surga, lebih mustahil lagi daripada unta masuk ke dalam lubang jarum. Mustahil bagi mereka untuk masuk ke dalam surga, jika mereka tidak mau memberikan seluruh harta kekayaannya kepada orang miskin, dan hal ini juga dikonfirmasi di ayat yang lain, di antaranya tertulis pada ayat berikut ini. Lukas 16 ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 16 ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. 16 ayat 21 dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Lukas 16 ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 16 ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. 16 ayat 24, lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Lukas 16 ayat 25. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 16 ayat 26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. 16 ayat 27, kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. 16 ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Dari ayat di atas sudah jelas, bahwa orang-orang kaya tidak akan masuk surga. Sekarang apakah umat Kristen berani dan rela hidup miskin di dunia ini, agar bisa masuk surga? Jawabannya mustahil mereka mau, dan di ayat tersebut juga sudah jelas menolak dogma penebusan dosa, seperti yang diyakini umat Kristen, bahwa dosa mereka sudah ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib, padahal itu, semua bertentangan dengan ayat-ayat di atas yang sudah saya paparkan, dan, selain orang kaya yang mustahil bisa masuk ke surga, orang-orang yang berdosa juga mustahil bisa masuk surga jika mereka tidak menanggalkan bagian tubuhnya yang digunakannya untuk berbuat dosa. Hal ini dijelaskan dalam ayat berikut. Matius 5 ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. 5 ayat 30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Matius 18 ayat 8, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. 18 ayat 9, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu,
karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Markus 9 ayat 43, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. 9 ayat 45, dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. 9 ayat 47, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Kesimpulannya, apakah ada umat Kristiani yang tangan, kaki dan matanya tidak pernah digunakan untuk berbuat dosa? Jika tidak ada, lantas apakah umat Kristiani sudah menanggalkan bagian tubuhnya yang telah menyesatkan mereka ke dalam dosa, agar mereka bisa memperoleh hidup di surga? Dan apakah orang Kristiani yang kaya raya sudah memberikan semua harta kekayaannya kepada orang miskin? Jika semua itu belum kalian lakukan, lalu di mana letak keselamatan bagi orang Kristiani? Di samping itu semua, Yesus juga mengatakan bahwa jalan menuju surga sangatlah sulit dan juga sempit. Hal ini dijelaskan pada ayat berikut. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. 7 ayat 4, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dengan demikian sangatlah sulit dan hampir mustahil bagi Kristiani untuk bisa masuk ke surga, jika mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada mereka, yakni, 1. Memberikan seluruh harta kekayaan mereka kepada orang miskin. 2. Mentaati seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 3. Menanggalkan bagian tubuh mereka yang menyesatkan ke dalam dosa. Itu video dari saya, bantahan buat channel umat sebelah yang bernama channel pencari kebenaran. Coba Anda bantah ayat-ayat Alkitabmu sendiri, yang jelas-jelas menolak doktrin Yesus mati untuk menebus dosa. Saya akhiri video ini dengan mengutip ayat Al-Quran di bawah ini. Allah berfirman, dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Surah 2 ayat 111.